Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Lut alaihi salam adalah nabi dari utusan Allah yang mulia. Beliau mendapatkan tugas darinya untuk menyerukan kebenaran pada kaumnya yang tersesat di bumi. Lantaran mereka terus melakukan hal yang tidak Allah sukai. Nabi Lut alaihi salam masih dalam satu garis keturunan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana jika kita runtutkan ayah daripada Nabi Lut alaihi salam masih bersaudara dengan beliau. Oleh karena itu, mengapa Nabi Lut alaihi salam masih ada garis keturunan dari beliau seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dalam sejarah singkat, Nabi Lut mendapat mandat dari Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang merupakan kaum dengan sifat menyukai sesama jenis, atau nama lainnya sekarang adalah homoseksual. Beliau terus berdakwah, namun rasanya sia-sia. Hingga melihat tersebut, Allah pun melaknat kaum tersebut, membuat mereka mati tanpa sisa. Bahkan jejak dari mereka pun tidak ada. Sungguh benar-benar pedih azab yang Allah timpakan kepada mereka, bahkan melebihi dari hal tersebut. Dalam Al-Quran sendiri, Allah menyebut Nabi Lut alaihi salam cukup banyak, yang mana hal tersebut berkaitan dengan perlakuan daripada kaum Sodom kepada beliau. Bahkan dalam sejarah singkatnya, kaum Sodom menantang beliau untuk membuktikan azab yang Allah berikan kepada mereka. Apakah memang benar-benar ada atau hanya omongan semata? Seperti dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Demikian jawaban yang dilontarkan kaum tersebut terhadap ajakan sang Nabi. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Adapun penyebutan lainnya, ketika Nabi Lut mendapat mandat dari Allah untuk melaksanakan dakwah kepada mereka, yakni kaum Sodom, agar mereka dekat dengannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, "Dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mengerjakan hal keji seperti itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu?'" Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 80. Hingga pada jawaban Allah tentang azab yang akan mereka dapatkan darinya, pun menyebut nama Nabi Lut sebagai pembuka dari firman Allah yang artinya, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan dari Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluargamu dan juga pengikut-pengikut kamu pada akhir malam. Dan jangan ada seorang di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya
saat azab jatuh kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh sudah dekat? Al-Quran Surah Al-Hud ayat 81. Itulah beberapa firman Allah dalam Al-Quran yang menyebut nama Nabi Lut alaihi salam beberapa kali. Terlepas dari hal tersebut, dalam sejarah juga menceritakan singkat kisah dari kelahiran Nabi Lut yang ternyata dirawat dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kala itu, suasana dalam kehidupan Nabi Lut sekeliling beliau adalah orang-orang yang suka melakukan korupsi, juga memiliki sifat suka dengan sesama jenis. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Lut selalu membantu Nabi Ibrahim yang juga merupakan paman dari beliau, sehingga beliau dapat mengerti bagaimana menjadi seorang pendakwah. Nabi Lut dengan pamannya juga sering berpergian ke tempat yang cukup jauh. Hingga suatu ketika Nabi Lut pergi untuk ke daerah Palestina. Dalam setengah perjalanan mereka, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim mendapatkan pemberitahuan dari Allah bahwa Nabi Lut akan menjadi nabi selanjutnya, serta menghimbau para kaum Sodom, yang mana kaum tersebut diharapkan dapat kembali kepada Allah dengan ajaran-ajaran yang sudah Allah tetapkan, serta perintah apa saja yang harus terlaksana oleh mereka. Sehingga dalam sejarah singkat beliau, Nabi Lut akhirnya dengan memantapkan hati, beliau akhirnya siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanjutkan perjalanannya ke tempat kaum tersebut, yakni di Yordania. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Nabi Lut mempunyai kaum yang mempunyai sifat di luar dugaan beliau. Bahkan sejak zaman dulu tidak pernah ada kaum demikian. Dalam literatur lain pun mengatakan bahwa kaum ini sangat unik. Bahkan yang mereka lakukan baru ditemukan pada zaman kenabian Nabi Lut alaihi salam. Ialah kaum Sodom, kaum yang melakukan hal di luar dugaan siapapun. Mereka menyukai sesama jenis mereka. Bahkan tidak ada terbesit pikiran dari mereka untuk menikah dengan lawan jenis mereka. Hingga dalam sejarah menceritakan dengan singkat bahwasanya kaum daripada Nabi Lut pergi ke rumah beliau, mendatangi beliau. Lalu dengan sangat baik hati Nabi Lut menawarkan kepada mereka untuk meminang para putrinya kepada mereka saat itu. Tetapi bukanlah itu yang mereka maksud dan inginkan, melainkan dua malaikat yang Allah utus untuk menemui Nabi Lut alaihi salam dengan menjelma sebagai pria yang sangat tampan. Dan kaum Sodom berniat ke tempat Nabi Lut hanya untuk menggauli para tamunya tersebut. Bahkan ada dari mereka yang menginginkan menjadi pasangan dari tamu beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh benar-benar tabah kala itu Nabi Lut dalam menghadapi para kaumnya tersebut. Kedua putri dari Nabi Lut adalah Rita dan Zawara. Keduanya mendapatkan keselamatan ketika Allah menimpakan azab yang sangat dahsyat kepada kaum Sodom karena perbuatan mereka menyukai sesama jenis laki-laki maupun perempuan, lalu suka melakukan pengkhianatan
tidak mengembalikan apa yang sebenarnya bukan hak mereka, dan sebagainya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar murka kala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memerintahkan Nabi Lut untuk membawa keluarga serta para pengikutnya untuk pergi dari kawasan kaum Sodom. Hal tersebut merujuk kepada keselamatan mereka yang selalu menunaikan apa yang Allah perintahkan dan menghindarkan diri dari larangan Allah. Dan saat itu terjadi, sejarah menuliskan dengan singkat bagaimana kaum Nabi Lut mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan hujan batu yang bertubi-tubi hingga membuat siapa saja yang ada pada tempat tersebut tidak dapat lari dari azab tersebut. Kemudian Allah balikan kita mereka sehingga semua kaum Sodom benar-benar binasa kala itu. Tak hanya itu saja, pada siang hari Allah turunkan petir yang begitu menggelegar, menyambar semua kaum Sodom yang ada di tempat. Kondisi pada waktu itu kaum Sodom benar-benar hancur, benar-benar binasa, bahkan jejak daripada mereka pun ikut melebur akibat dari azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah kisah dari Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom hendaknya dapat menjadi pelajaran bagi umat Islam agar selalu menjadi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan buruk seperti yang dilakukan oleh kaum Sodom hanya akan mendatangkan azab mengerikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya sebagai umat Islam, ajarkan anak-anak kita untuk dapat meneladani sifat-sifat baik dari Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya yang tetap berpegang teguh untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.